Pemilu kada baru selesai. Banyak kenangan, cerita, dan tulisan dari lubuk hati maupun dari lubuk-lubuk yang lain. Yang hampir suaranya semuanya sama. Kok pilkadanya kosnya tinggi ya? Kita harus perbaiki sistem kita. Dan kita tidak boleh malu untuk mengakui bahwa kemungkinan sistem ini terlalu mahal. Betul. Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Sebentar, itu anunya. Kedaulatan rakyat itu dikejawantahkan melalui pemilu langsung. Soal biaya mahal, pilkada berbiaya mahal, itu karena hilangnya moral, etika, dan keserakahan yang ingin mengangkahi peraturan dan perundang-undangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ken Fatih. Nah, oke teman-teman semua, bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya, dan dilancarkan segala rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, oke teman-teman semua, dilansir dari Tempo ya teman-teman, Prabowo usul kepala daerah dipilih DPRD. Dosen politik Unhai lemahkan demokrasi, risiko biaya tinggi tetap ada. Presiden Prabowo Subianto mengusulkan agar pemilihan kepala daerah dalam kurung pilkada dilakukan oleh DPRD, dan partai-partai yang mendukungnya secara bertahap menyatakan persetujuan terhadap usulan tersebut. Presiden berpendapat bahwa alasan dibalik usulan ini adalah tingginya biaya yang diperlukan untuk menyelenggarakan pilkada secara langsung. Begitu kata Pak Prabowo, teman-teman. Namun Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Rai Rangkuti, mengkritik rencana tersebut dengan menyebutkan bahwa alasan biaya tinggi dalam pilkada merupakan argumen klasik yang sering diulang tanpa didukung oleh data yang jelas. Aduh, Pak Prabowo, baru saja menjabat menjadi presiden, sepertinya sudah mau mengotak-atik tatanan demokrasi yang sudah berlangsung cukup lama ya teman-teman. Padahal pemilihan umum adalah pesta demokrasi rakyat ya teman-teman, yang dilakukan hanya 5 tahun sekali. Berarti kalau sampai pemilihan kepala daerah dilakukan oleh DPRD tanpa melibatkan rakyat, berarti sudah hilang pesta rakyat yang biasanya dilakukan 5 tahun sekali ya teman-teman. Dan juga kedaulatan rakyat tidak lagi berfungsi sebagaimana mestinya ya teman-teman. Nah, oke teman-teman semua, gara-gara wacana Pak Prabowo ini, video lama Pak Prabowo kalau tidak salah pada tahun 2019 kembali viral. Nah, oke teman-teman semua, ini dia videonya. Kalau ada yang mau jadi gubernur, datang ke saya, apa pertanyaan pertama yang saya tanya kepada dia? Apa pertanyaan? Saya tanya, ente punya uang enggak? Saya tidak tanya, Anda lulusan mana? Saya tidak tanya, Anda prestasinya apa? Saya tidak tanya, Anda pernah nulis buku apa? Saya tidak tanya, Anda mau jadi gubernur, pernah jadi bupati enggak? Saya tidak tanya. Pernah jadi camat enggak? Saya tidak tanya. Yang saya tanya, ente punya uang berapa? Tenang saja, Pak. Saya sudah ada di sini. netizen. Nah, oke teman-teman semua, kalau tidak salah saat Pak Prabowo menyampaikan seperti itu pada tahun 2019 ya teman-teman, kalau tidak salah ini teman-teman. aduh gimana ini Pak Prabowo. Nah, oke teman-teman semua, bagaimana komentar dan respon daripada netizen terhadap wacana Pak Prabowo ini ya teman-teman. Rencana Pak Prabowo ini pemilihan kepala daerah dipilih langsung oleh DPRD tanpa harus melibatkan rakyat. Nah, oke teman-teman semua, ini dia videonya. Pilkada mahal, Prabowo lempar wacana kepala daerah dipilih oleh DPRD.
berapa puluh triliun habis dalam 1-2 hari. Dari negara maupun dari tokoh-tokoh politik masing-masing. Saya lihat negara-negara kita, tetangga kita efisien. Malaysia, Singapura, India. Sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah. DPRD itulah milih gubernur, milih bupati. Efisien, gak keluar duit. Kayak kita kaya, bener nggak? Uang yang bisa beri makan anak-anak kita, uang yang bisa perbaiki sekolah, uang yang bisa perbaiki irigasi. DPRD, coba kita ulas teman-teman. Katanya sistem ini lebih hemat dan efisien, bahkan uangnya bisa dialihin buat hal yang lebih penting. Tapi masalahnya teman-teman, kalau kepala daerah itu dipilih DPRD, apakah suara rakyat masih dihitung? Apalagi kita tahu, biaya politik itu gede karena seringnya ada main-main. Ini sebetulnya begitu banyak ketua umum partai di sini, sebenarnya kita bisa putuskan malam hari ini juga. Gimana? Dari acara malam hari yang paling penting tadi, keberanian seorang ketua umum partai menyampaikan sesuatu yang menjadi pembicaraan semua partai. Benar nggak? Ketua umum partai, benar nggak? Kalian kembali dari pilkada, kapok nggak? Benar nggak? Yang menang yang kalah begini semua. Jadi hal ini bakal lebih efisien atau malah makin eksklusif buat elit aja. Kalau kalian setuju atau nggak setuju sama ide ini, coba deh share pendapat kalian di kolom komen ya. Menurut kalian sistem ini bikin pilkada lebih hemat atau justru ngurangi demokrasi kita? Wah, bau apa nih? Pilkada dianggap mahal, Pak Prabowo ingin kepala daerah dipilih DPRD. Bau apa nih? Ini nggak lucu asli, sumpah. Nggak lucu banget. Guys, ternyata ada yang lucu loh dari Bapak Presiden kita tercinta yang katanya gemoy, demen joget. Katanya tuh dia bilang kalau pilkada ini menghabiskan biaya yang banyak dan itu sistem demokrasi yang salah, kata dia. Mengakui bahwa kemungkinan sistem ini terlalu mahal. Betul. Hah? Dari wajah yang menang pun saya lihat lesu juga. Yang menang lesu, apalagi yang kalah. Apalagi Bapak 4 kali nyapres. Dan statement ini ternyata keluar setelah jagoannya dia yang didukung 12 partai serta oligarki ini dikalahkan oleh calon yang didukung oleh 1 partai aja. Tapi mohon maaf nih buat Pak Prabowo, tolong nih Bapak kalau mau pidato, ini Bapak berkaca dulu dari pengalaman Bapak di masa lalu. Bapak ini udah nyapres selama 4 kali. Di 2009 sama Ibu Megawati, Bapak udah menghabiskan 257 miliar. Dan pada 2014, Bapak ini nyapres lagi dengan Bapak Hatta dan menghabiskan biaya kampanye 166,5 miliar. 2019, Bapak ini nyapres lagi berpasangan dengan Sandiaga Uno dan menghabiskan biaya kampanye 213,2 miliar. Dan 2024 Bapak nyapres lagi gitu. Bapak ini usianya udah di atas 70, Bapak masih nyapres lagi dan Bapak ngabisin lebih dari 200 miliar. Ini belum dari bantuan APBN negara yang digelontorkan Bapak Jokowi untuk memenangkan Bapak dari bagi-bagi bansos, bagi-bagi minyak goreng, bagi-bagi kaos. Terus waktu tanya akbar di GBK semua yang datang dikasih 100.000, iya bener lah. Yang menciptakan sistem seperti itu dan siapa yang melakukan sistem kampanye sekotor itu? Dari dulu tuh siapa? Bapak sendiri. Terus sekarang giliran jagoannya kalah, Bapak ngomong kampanye tuh mahal karena udah ngebangun koalisi besar dan ternyata masih kalah gitu. Mungkin Bapak salah tempat aja gitu. Soalnya kalau di Jakarta itu orang-orangnya pendidikannya jauh lebih tinggi dan pola pikirnya jauh lebih tinggi gitu. Beda sama orang Jawa Tengah, Jawa Timur gitu kan, yang di pelosok-pelosok mereka tuh nggak ngerti kayak Bapak gue nih dikasih bantuan, dikasihin bansos ya udah nurut aja gitu. Karena mereka nggak riset, nggak tahu apa-apa gitu. Kalau orang Jakarta wajar mereka nggak milih Ridwan Kamil. Nah kampanyenya aja dari kemarin ngomongin janda. Pokernya aneh-aneh dari ngebangun gym di halte, bikin mobil curhat yang sebenarnya tuh nggak ada gunanya gitu. Kenapa dengan pola kampanye kotor yang juga Bapak lakuin selama bertahun-tahun,
jagoannya kalah, tiba-tiba ngomong kayak gitu kan. Siapa yang bikin menciptakan politik uang? Kan Bapak sendiri yang nyapres berkali-kali. Mungkin lewat dari pidato ini Bapak mau bikin perpu dari keputusan presiden. Kalau besok nggak usah ada pilkada, biar dipilih aja gitu. Biar orang-orang yang sama Bapak aja yang mau dimajuin jadi kepala negara, kepala daerah. Biar enak gitu kan, sanak saudara kalau bisa. Emang bener sih Pak, kalau emang investor asing buat masuk di negara kita itu susah. Karena mereka sendiri udah tahu sistem pemerintahan di negeri kita ini seperti apa gitu. Terus orang-orangnya sebenarnya pengen banget nepotisme. Terus orang-orang yang sebenarnya nggak kompeten, nggak pinter, tiba-tiba jadi pejabat gitu. Orang-orang yang punya kunci di pemerintahan pakai kuasanya buat menginjak orang seenak jidat, ya kan? Betul juga ya teman-teman. Sebetulnya biaya untuk menjadi kepala daerah itu tidak terlalu mahal ya teman-teman, tapi yang bikin mahal itu dari partainya teman-teman. Biasanya dari partainya, dan terus biasanya para calon itu dalam kampanyenya melakukan kampanye kotor seperti politik bansos dan juga politik uang. Jadi yang bikin mahal itu bukan sistem demokrasinya teman-teman, tapi orang-orangnya yang mengikuti kompetisi dalam pemilihan umum yang bikin mahal dan yang bikin banyak menggelontorkan biaya. Kalau para calon kandidat pilkada ataupun pilpres, dia itu mencalonkan diri dengan adu gagasan dan juga adu kecerdasan, pasti biayanya tidak terlalu mahal ya teman-teman, karena tidak memainkan politik kotor, yaitu dengan politik uang dan juga politik bansos untuk menarik suara masyarakat. Nah oke teman-teman semua, selain komentar daripada netizen, ada juga komentar dari Bung Deddy Sitorus ya teman-teman, tentang usulan Pak Prabowo agar pilkada daerah dipilih langsung oleh DPR. Nah oke teman-teman semua, ini dia komentar dari Bung Deddy Sitorus. Kedaulatan rakyat itu dikejawantahkan melalui pemilu langsung. Soal biaya mahal, pilkada berbiaya mahal, itu karena hilangnya moral, etika, dan keserakahan yang ingin mengangkahi peraturan dan perundang-undangan. Itu yang membuat biaya mahal. Jadi jangan hanya menyalahkan rakyat biaya mahal, karena yang menyaburkan uang itu kan memang dari elit politik sendiri. Kan itu. Partai-partai yang membangun basis dukungan di bawah pasti tidak perlu uang besar-besar. Kan begitu nih logikanya. Tapi kalau mau main jalan pintas, mau tidak mau pasti main uang besar. Jadi periksa dulu ke dalam partai politiknya. Ya, nanti kita periksa apakah memang usulan dari presiden itu betul-betul bisa dilaksanakan dan mau dilaksanakan atau tidak. Tapi pada prinsipnya kami tetap ingin pemilu langsung dan kedaulatan di tangan rakyat, one man, one vote. Soal bagaimana menurunkan biaya pilkada masih sangat banyak ya cara untuk melakukan itu. Pertanyaannya sekarang sebenarnya seberapa jauh pemerintah ya betul-betul ingin membuat pilkada itu tidak ugal-ugalan seperti pemilu-pemilu yang terakhir ini. Ya, itu aja. Kalau partai itu membumi, mengakar, nggak akan ada pemilihan umum yang berbiaya mahal. Tapi partai-partai yang tidak mengakar kepada rakyat tentu akan berusaha mencari jalan pintas untuk memenangkan kontestasi pemilu. Saya kira itu ya jawabannya. Sikap resmi partai nanti akan disampaikan setelah usulan revisi Undang-Undang Pilkada disampaikan, ya, baru kita akan melakukan kajian secara lebih mendalam. Tetapi bahkan kita sendiri sedang melakukan kajian terhadap pilkada asimetris, di mana daerah-daerah yang memang dengan seluruh indikator-indikatornya siap melaksanakan pemilu langsung, misalnya, itu kan ada berbagai kajian dan teori yang bisa dipakai untuk menentukan itu. Jadi jalan itu masih panjang, jangan buru-buru kita mengambil kedaulatan rakyat, serahkan itu kepada rakyat untuk memilih secara bijak. Ya, yang perlu bijak itu partai politik. Betul juga ya teman-teman, kedaulatan negeri ini seharusnya memang berada di tangan rakyat. Jangan mengotak-ngatik lagi demokrasi yang sudah berjalan cukup lama ini ya teman-teman, karena pilkada pemilihan umum itu adalah pesta demokrasi bagi seluruh rakyat Indonesia, dan itu hanya diadakan 5 tahun sekali ya teman-teman. Kalau pemilihan kepala daerah bisa
dipilih langsung oleh DPR, berarti kedaulatan rakyat dan juga hak-hak suara daripada rakyat Indonesia tidak lagi berfungsi dengan sebagaimana mestinya. Dan semoga saja usulan Pak Prabowo ini tidak terjadi ya teman-teman, dan pemilihan umum seperti kepala daerah bisa langsung dipilih oleh rakyat, dan biar suara-suara rakyat bisa berfungsi dengan sebagaimana mestinya. Nah oke teman-teman semua, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.